Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Pada bapak dan ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Sudah menjadi satu angan-angan dan impian bagi setiap muslim untuk bisa mengunjungi Baitullah, untuk bisa beribadah di tanah suci Makkah maupun tanah suci kota Madinah. Bapak ibu sekalian, dalam mewujudkan impian ini tentu tidaklah kita asal sembarangan mewujudkannya. Di sini Kementerian Agama telah memberikan standarisasi yang nyata, standarisasi yang jelas yang patut untuk kita laksanakan. Agar semua program dan impian kita itu bisa terwujud dengan nyaman, sehingga standarisasi yang ada ini Bapak Ibu perlu ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. 5 pasti. Ada ungkapan 5 pasti dalam memilih satu agenda perjalanan, dalam memilih satu penyelenggara perjalanan ke tanah suci ini. Yang pertama, pastikan penyelenggaranya, pastikan travelnya. Travel ini adalah travel yang berizin. Kalau travelnya berizin, secara otomatis dia akan punya konsekuensi ketika ada hal-hal yang tidak bisa diwujudkan oleh travel tersebut. Tidak bisa ditunaikan oleh travel tersebut, tentunya ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan oleh Kementerian Agama. Ini sangat penting sekali. Karena sering sekali kita jumpai, kita dapatkan informasi, ada sebagian jamaah kita yang terlantar, hanya sampai di Jakarta. Ada sebagian jamaah kita ternyata tidak berangkat, nunggu-nunggu di rumah cukup lama. Ternyata ini kita jumpai tidak hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Jangan sampai hal ini terjadi kepada keluarga kita. Yang kedua Bapak Ibu, perlu dipastikan jadwal penerbangannya. Kita sudah ketemu penyelenggara yang sudah berizin. Berikutnya kita perlu memastikan jadwal penerbangan. Di mana jadwal penerbangan ini juga sangat penting, baik dari sisi maskapainya maupun jadwal penerbangannya. Sehingga dengan itu kita bisa mempersiapkan hal yang terkait dengan itu pada sebelum keberangkatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan terbangnya, ya, pastikan terbangnya. Jangan asal cukup dengan punya jadwal penerbangan, tapi ternyata jadwal kita tidak tertera dalam penerbangan tersebut. Tentunya pun ini akan menjadi masalah yang cukup membuat kita sangat-sangat tidak nyaman, dan membuat kita pun juga di daerah kita sendiri, di rumah kita sendiri juga cukup malu. Sehingga yang ketiga ini sangat penting, pastikan terbangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pastikan visanya. Visa ini salah satu dokumen izin ketika kita mau keluar negeri. Ke negeri manapun kita perlu izin kepada negeri tersebut. Salah satunya adalah Arab Saudi. Ketika kita mau masuk ke Arab Saudi, tentunya kita harus izin kepada otoritas Arab Saudi, dan ini ditandai dengan keluarnya visa. Banyak banyak jamaah ketika hendak berangkat sudah jelas travelnya, sudah jelas pesawatnya, sudah jelas terbangnya, namun visanya ternyata tidak jelas, belum keluar. Ini semua akan porak-poranda Bapak Ibu. Terlebih terkait proses visa ini ada unsur mungkin dari pihak penyelenggara atau mungkin unsur dari siapa saja, sehingga terkait visa ini sangat-sangat patut untuk kita jadikan bahan pertimbangan prioritas yang perlu untuk kita perhatikan dengan seksama. Visa ini sangat penting sekali. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita bisa masuk ke Arab Saudi, ini juga pastikan hotelnya. Pastikan hotelnya.
Banyak kita jumpai juga informasi beberapa jamaah ini ketika sampai di tanah suci ternyata terlunta-lunta. Ketika sampai di satu hotel di tanah suci ternyata tidak ada makanannya. Ketika sampai di tanah suci ternyata hotel itu hotel yang tidak masuk dalam daftar hotel yang diizinkan oleh otoritas Arab Saudi untuk ditinggali oleh jamaah umroh. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terkait hotel ini sangat penting juga untuk kita pastikan dari awal hotel mana yang akan kita tinggali di Madinah, hotel mana yang akan kita tinggali selama kita di Makkah. Ada juga sebagian jamaah, Bapak Ibu, kita sering dengar hotelnya ternyata beda antara ketika mendaftar dengan setelah mendaftar. Waktu mendaftar dulu hotelnya bagus, hotelnya dekat. Ternyata ketika setelah mendaftar mau keberangkatan ada informasi perubahan. Perubahan hotel ternyata lebih jauh, ternyata tidak nyaman, ternyata ini, ternyata itu. Ini tentunya patut standarisasi dari Kemenak ini patut kita perhatikan, patut kita pertimbangkan, tidak hanya informasi itu kita cari sendiri tapi juga bisa mencari informasi itu dari sekitar kita. Pastikan travelnya, penyelenggaranya, pastikan jadwal pesawatnya, kemudian pesawatnya itu sendiri juga perlu dipastikan. Yang keempat, pastikan visanya, dan yang kelima, pastikan hotelnya. Bapak Ibu sekalian, setelah 5 pasti ini sudah kita coba jajaki, kita dalami dengan seksama, kita maksimalkan upaya kita di situ dalam pencarian travel yang amanah terkait penyelenggaraan ibadah kita di tanah suci. Barulah setelah itu kita ikhtiar maksimal sudah kita tunaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, PT Nur Ramadan Wisata ini adalah salah satu penyelenggara ibadah umroh dan haji plus dari sekian banyak penyelenggara yang ada di Indonesia. PT Nur Ramadan Wisata secara resmi sudah terdaftar di Kemenak, dan jadwal-jadwal yang ada di PT Nur Ramadan Wisata, insya Allah jadwal itu sudah terbooking sesuai dengan keberangkatan, sesuai jadwal via maskapai penerbangan. Kemudian visa dan hotel yang kita gunakan pun Bapak Ibu selalu kita proses sedini dan seaman mungkin. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan standarisasi yang ada, PT Nur Ramadan sudah berusaha maksimal insya Allah untuk menunaikannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, PT Nur Ramadan ini adalah salah satu amal usaha yang dipunyai oleh umat, di mana PT Nur Ramadan ini tidak hanya punya perorangan, namun PT Nur Ramadan ini sudah diwakafkan untuk umat, spesifiknya dalam hal ini adalah untuk lembaga pendidikan, untuk para santri penghafal Al-Quran. Alhamdulillah selama ini kami dapat mensupport baik dari sisi bulanan maupun dari sisi bangunan, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh PT Nur Ramadan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berangkat menunaikan ibadah ke tanah sucinya melalui PT Nur Ramadan ini menjadikan satu amal soleh tersendiri, di samping Bapak Ibu dapat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh melalui Nur Ramadan. Kemudian Bapak Ibu juga sekaligus berinfak kepada para santri penghafal Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit sekilas tentang standarisasi yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Semoga bermanfaat, semoga niat baik Bapak Ibu diwujudkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.